Mulai nih, mulai. Satu, dua, tiga ya. Wabarakatuh. Halo guys, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hai. Hai, apa kabar nih? Semoga sehat semua ya. sehat alhamdulillah nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kali ini di podcast kita kelompok 4, nanti di sini kita akan berdiskusi mengenai pembiayaan dana bank syariah. Nah, sebelum kita berdiskusi nih, perkenalkan nama saya Nuril Fiana dan di sini ada dua rekan saya yaitu Mas Rizal Abdillah dan Mbak Desi Ratnasari. Nah, ngomong-ngomong tentang pembiayaan dana bank syariah nih. Sebenarnya itu pembiayaan dana itu apa sih? Teman-teman, mungkin dari Mas Rizal atau Mbak Desi ada yang tahu pembiayaan dana bank syariah itu apa? Ini nih kalau menurut saya. Jadi penyaluran dana bank syariah itu merupakan kegiatan utama perbankan. Nah, baik bank konvensional maupun bank syariah. Nah, dalam bank syariah penyaluran dana itu lebih akrab disebut dengan, kan kalau dalam konvensional itu lebih lebih akrab disebut dengan kredit. Nah, kalau dari Mas Rizal sendiri nih, menurut Mas Rizal pembiayaan dana bank syariah itu kayak gimana sih? Kalau menurutku nih, penyaluran dana dalam perbankan itu istilah lendingnya itu dalam perbankan syariah, penyaluran dana itu disebut pembiayaan sih. Kalau menurutku itu sih. Oh, jadi penyelenggara syariah itu menyalurkan dana dari pihak bank itu untuk memfasilitasi masyarakat atau disebut dengan defisit unit ya. Kalau dari bank syariah sendiri disebut dengan pembiayaan. Ya. Nah, ngomong-ngomong nih tentang penyaluran dana bank syariah, tadi kan udah dijelasin nih, penyaluran dana bank syariah itu kalau istilahnya dalam perbankan syariah itu lebih dikenal dengan pembiayaan. Nah, ternyata pembiayaan ini atau penyaluran dana bank syariah ini punya jenis-jenisnya, yaitu ada mudharabah, musyarakah, salam, murabahah, dan istisna. Nah, di antara kelima ini ternyata masih dibagi menjadi dua bagian mekanisme keuangannya, yaitu yang pertama ada mekanisme keuangan berbasis jual beli dan mekanisme keuangan berbasis bagi hasil. Nah, di mana mekanisme keuangan bagi hasilnya ini itu ada mudharabah dan musyarakah. Nah, mungkin Mbak Desi atau Mas Rizal tahu apa sih mudharabah dan apa sih itu musyarakah? Jadi murabahah itu akad antara pihak pertama yang memiliki dana atau yang disebut dengan sohibul mal, kemudian dia menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Kalau dari aku sih kayak gitu. Kalau musyarakah, menurutku yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung jawab bersama sesuai dengan kesepakatan. Kalau menurut aku itu. Oke, berarti kalau yang untuk mudharabah itu eh, akad kerjasama di mana bank ini memberi modalnya, kemudian nasabah ini eh, yang yang memberi tenaganya atau skillnya ya. Terus kalau yang musyarakah ini berarti dari pihak bank dan pihak nasabah ini sama-sama menggabungkan modalnya dan sama-sama menggabungkan skillnya untuk eh, dalam bentuk mitra. Jadi ada perbedaan sedikitnya di antara mudharabah dan musyarakah, walaupun sama-sama kerjasama. Nah, tadi kan ada mekanisme keuangan berbasis bagi hasil nih. Nah, sekarang ada mekanisme keuangan jual beli, di mana mekanisme keuangan jual beli ini terdiri dari murabahah, salam, dan istisna. Nah, mungkin Mbak Desi
tahu nih apa sih itu murabahah? Jadi murabahah dalam akad jual beli itu eh, atas barang tertentu gitu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. Kemudian nanti ia mengisyaratkan atas laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Oh, begitu ya Mbak Desi. Berarti akad jual belinya ini itu dari bank yang menjualkan sesuai keinginan barang yang nasabah inginkan ya. Nah, kemudian tadi ada salam. Kalau menurut aku nih, salam itu seperti akad jual beli biasa nih, di mana barangnya itu uang barangnya yang dipesan itu dibayar di awal. Nah, kemudian barangnya akan datang di kemudian hari. Jadi itu kayak pre-order gitu. Mesen dulu sama uangnya di awal baru barangnya di akhir. Kalau menurut aku gitu. Nah, kalau menurut Mas Rizal nih yang istisna kayak gimana sih Mas? Kalau menurut saya istisna itu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Kalau menurut saya itu sih. Mungkin Oh ada tambahan. berarti istisna itu kayak pesen dulu ya Mas Rizal baru pesen dulu habis itu baru kalau udah jadi barangnya ini disediakan gitu ya. Tapi Iya, nggak betul. langsung ada barangnya. Iya. Oke, oke. Berarti macam-macamnya itu ternyata banyak juga ya untuk pembiayaan dalam bank syariah. Ternyata ada spesifikasinya masing-masing, ada untuk kebutuhannya masing-masing. Yang untuk pesanan dulu ada dalam akad istisna, yang langsung beli terus bayar di muka itu ada di akad salam dan berbagai macam akad-akad lainnya sesuai kebutuhannya masing-masing. Eh, Jadi kan tadi kita udah bahas nih macam-macam mekanisme kan ada dua, ada mekanisme keuangan berbagi hasil sama jual beli. Nah, aku mau nanya kan dalam penyaluran dana bank syariah. Nah, sebelum kita ke sana tuh kan ada alokasi pendapatan. Sumber alokasi pendapatan. Nah, tuh itu gimana? Ada yang tahu nggak dari Mbak Fia atau Mas Rizal? Kalau menurut aku nih sumber pendapatannya itu ada beberapa sumbernya. Nah, kalau menurut aku itu ada bagi hasil yaitu dari akad murabahah dan musyarakah. Nah, kemudian ada juga pendapatan keuntungan dari akad jual beli. Nah, mungkin yang lainnya, Mas Rizal, ada yang tahu nggak sih sumber pendapatan lainnya itu ada apa aja? Kalau menurut saya masih ada nih yang selanjutnya yaitu ada pendapatan sewa itu berasal dari akad ijarah. Terus ada pendapatan fee dan ada juga pendapatan dari biaya administrasi lainnya. Kalau menurut saya adanya cuma itu sih. Oh, jadi sumber pendapatan itu tuh dari berbagai macam sumber gitu, seperti yang kayak Mbak Fia dan Mas Rizal bilang tadi kan, kayak ada jual beli, ada sewa, ada fee, dan ada juga biaya administrasi kan. Iya, Ya, betul. Mbak, seperti itu. Nah, berbicara tentang penyaluran bank syariah ini, ternyata memiliki beberapa akad untuk pembiayaannya. Seperti tadi yang kita diskusikan itu ada beberapa akad, yaitu ada mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan istisna. Nah, tentunya itu di setiap akadnya itu memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri untuk melakukan pembiayaannya. Ada kriterianya tersendiri. Nah, dan juga pendapatan yang diperoleh bank ini, sumber pendapatannya ini tidak hanya dari pendapatan-pendapatan keuntungan saja, tetapi ada pendapatan dari bagi hasil, dari mudharabah dan musyarakah, kemudian ada eh, sumber pendapatan keuntungan dari jual beli, pendapatan
hasil sewa itu dari akad ijaro, kemudian ada fee dan pendapatan administrasi lainnya yang bisa menjadi sumber-sumber pendapatan bank tersebut. Yuk. Sekian diskusi dari kelompok kami, kelompok keempat. Apabila ada yang ingin menambahkan, bisa menambahkan di kolom komentar, atau ada pertanyaan bisa lanjut ke kolom komentar. Jangan lupa di subscribe dan di like dan share ke teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.